Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dodi Karyanto. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia, terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, menjadi mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percayai. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka untuk menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi, yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan. 4. Pembentukan keyakinan di kelas atau di sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan yang kelima, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dengan melalui 3 tahap, yaitu dengan menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional.
sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru untuk memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Kolaborasi antar semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati, yang dijalankan bersama, juga akan mendorong wujudnya budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan yaitu terbentuknya budaya positif. Agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa, dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dari modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan, serta dibagikan pada rekan-rekan guru di sekolah. Satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan, yang saya pahami bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat juga bersifat menghukum, dan hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan saya. Menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya berperan sebagai manajer. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, siswa yang suka ribut atau malas-malasan saat pembelajaran, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, mengakui tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan siswa. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Namun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari bahwa komunikasi sangat efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa.
Pernah, namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti, "Nak, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan," atau "Pahami saja bahwa tidak ada manusia yang sempurna." Lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas ataupun di sekolah saja, tetapi juga harus dilakukan di lingkungan keluarga. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun mereka berada. Sekian pemaparan video koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.